Berpikir berlebihan sebelum tidur adalah hal yang sering dialami banyak orang. Saat badan sudah lelah, pikiran justru terasa semakin aktif. Kejadian hari ini terulang lagi di kepala. Rencana besok terasa menekan, dan hal-hal kecil tiba-tiba terlihat besar. Akibatnya, mata sulit terpejam dan tidur pun jadi tidak nyenyak. Overthinking sebelum tidur biasanya muncul karena pikiran belum benar-benar diberi ruang untuk istirahat. Sepanjang hari kita sibuk menghadapi berbagai tuntutan, tapi jarang meluangkan waktu untuk menutup hari dengan tenang. Akhirnya, saat suasana sudah sepi, pikiran mengambil alih dan mulai bekerja tanpa henti. Salah satu langkah serius untuk menghentikan overthinking sebelum tidur adalah dengan mengakui bahwa pikiran lelah juga butuh jeda. Kamu tidak harus menyelesaikan semua masalah malam ini. Ada hal-hal yang memang lebih baik dipikirkan esok hari saat energi diuras kembali penuh. Cobalah membiasakan diri membuat penutup hari. Sebelum tidur, luangkan waktu beberapa menit untuk merapikan pikiran. Kamu bisa menuliskan hal-hal yang mengganggu di catatan kecil. Dengan begitu, otak merasa sudah menyimpan masalah tersebut di tempat yang aman, sehingga tidak perlu terus memikirkannya. Teknik pernapasan juga sangat membantu menenangkan pikiran. Tarik napas perlahan melalui hidung. Tahan sejenak, lalu hembuskan pelan melalui mulut. Lakukan beberapa kali dengan ritme santai. Cara ini memberi sinyal pada tubuh bahwa saatnya beristirahat. Mengurangi paparan layar sebelum tidur juga penting. Cahaya dari ponsel atau televisi dapat membuat otak tetap aktif. Cobalah berhenti menggunakan gadget setidaknya 30 menit sebelum tidur, dan gantilah dengan aktivitas yang lebih menenangkan, seperti membaca buku ringan atau mendengarkan musik pelan. Jika pikiran masih ramai, arahkan fokus ke hal-hal sederhana di sekitarmu. Perhatikan suara kipas, hembusan napas, atau rasa nyaman dari bantal dan selimut. Fokus kecil seperti ini membantu pikiran keluar dari pusaran overthinking. Ingatkan diri sendiri bahwa overthinking bukan tanda kamu lemah, melainkan tanda kamu peduli. Namun terus memikirkan sesuatu tanpa jeda justru bisa menguras energi. Memberi waktu istirahat pada pikiran adalah bentuk kepedulian pada diri sendiri. Kamu juga bisa menanamkan afirmasi sederhana sebelum tidur. Ucapkan dalam hati bahwa hari ini sudah cukup, kamu sudah berusaha, dan esok hari bisa dilanjutkan lagi. Kalimat sederhana ini membantu pikiran merasa lebih tenang dan aman. Menghentikan overthinking sebelum tidur memang tidak selalu instan. Tapi dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, pikiran akan belajar untuk lebih rileks saat malam tiba. Tidur pun menjadi lebih berkualitas, dan kamu bisa bangun dengan perasaan lebih segar keesokan harinya. Selain itu, penting untuk memaafkan diri sendiri sebelum tidur. Banyak overthinking muncul karena kita terlalu keras menilai diri sendiri atas kesalahan kecil. Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan setiap hari adalah proses belajar. Menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol juga membantu menenangkan pikiran. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan memikirkannya berulang kali tidak akan mengubah hasilnya. Melepaskan sedikit demi sedikit justru membuat hati lebih ringan. Membuat rutinitas malam yang konsisten bisa menjadi sinyal bagi tubuh dan pikiran bahwa waktu istirahat telah tiba. Rutinitas sederhana seperti mandi air hangat, minum air putih, atau merapikan tempat tidur dapat menciptakan rasa aman dan nyaman. Cobalah untuk tidak membawa masalah berat ke atas kasur. Jadikan tempat tidur sebagai ruang istirahat, bukan tempat berpikir keras. Jika pikiran mulai ramai, ingatkan diri sendiri bahwa kasur adalah tempat untuk tidur, bukan untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Mengatur pencahayaan kamar juga berpengaruh besar. Lampu yang terlalu terang bisa membuat pikiran tetap waspada. Pencahayaan yang redup membantu tubuh memproduksi hormon yang mendukung rasa kantuk. Musik yang lembut atau suara alam bisa menjadi teman yang baik sebelum tidur. Suara hujan, angin, atau alunan. Musik pelan membantu mengalihkan pikiran dari kekhawatiran yang berlebihan. Jika ada rasa cemas yang muncul, jangan langsung dilawan. Biarkan perasaan itu hadir tanpa dihakimi. Semakin kita melawan, seringkali pikiran justru semakin kuat. Menerima dengan tenang membuatnya perlahan mereda. Mengucap rasa syukur sebelum tidur juga dapat mengubah fokus pikiran. Ingat kembali hal-hal kecil yang patut disyukuri hari ini, sekecil apapun itu. Cara ini membantu pikiran melihat sisi positif sebelum terlelap. Tidur yang cukup bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Dengan tidur yang baik, pikiran menjadi lebih jernih dan emosi lebih stabil. Ini akan membuatmu lebih siap menghadapi hari esok tanpa beban berlebih. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain juga penting dilakukan sebelum tidur. Setiap orang memiliki waktu dan proses masing-masing. Fokus pada perjalananmu sendiri akan membuat hati lebih damai. Jika pikiran masih belum mau diam,
Bayangkan tempat yang membuatmu merasa aman dan tenang. Bisa pantai, pegunungan, atau kamar masa kecil. Visualisasi ini membantu pikiran masuk ke suasana rilaks. Percayalah bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan malam ini. Beberapa hal justru menjadi lebih jelas setelah kamu beristirahat dengan cukup. Tidur bukan bentuk menyerah, melainkan persiapan. Semakin sering kamu mempraktikkan kebiasaan menenangkan diri sebelum tidur, semakin mudah pikiran untuk beradaptasi. Overthinking yang dulu sering muncul perlahan akan berkurang. Jadi pun masa segitu pandai untuk menutup sesi dengan lebih baik. Bukan tentang seberapa sempurna harimu, tetapi seberapa tulus kamu memberi waktu istirahat pada diri sendiri. Mulailah dengan menurunkan ekspektasi pada diri sendiri saat malam tiba. Ini semua target harus tercapai hari ini. Dan itu tidak apa-apa. Mengizinkan diri untuk beristirahat adalah bagian dari kemajuan, bukan kemunduran. Biasakan memisahkan waktu antara aktivitas berat dan waktu tidur. Memberi jeda membuat pikiran punya waktu untuk melambat secara alami. Dengan begitu, transisi menuju tidur terasa lebih halus dan nyaman. Jika pikiran terus mengulang kejadian tertentu, sadari bahwa itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan yang sedang terjadi. Mengamati tanpa ikut larut membantu menciptakan jarak emosional yang menenangkan. Latihan relaksasi otot juga bisa dicoba sebelum tidur. Kencangkan lalu lepaskan otot secara perlahan dari kaki hingga kepala. Teknik ini membantu tubuh melepaskan ketegangan yang sering tidak disadari. Menjaga jadwal tidur yang teratur memberi sinyal kuat pada tubuh. Tidur dan bangun di jam yang sama membantu ritme alami tubuh bekerja lebih seimbang. Pikiran pun lebih mudah beristirahat. Hindari membahas topik berat atau memicu emosi menjelang tidur. Percakapan yang terlalu intens dapat membuat pikiran kembali aktif. Pilih obrolan ringan atau waktu hening untuk diri sendiri. Mengatur suhu kamar agar nyaman juga berpengaruh pada kualitas tidur. Ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat tubuh gelisah. Kenyamanan fisik mendukung ketenangan mental. Jika kamu terbangun di tengah malam karena pikiran ramai, jangan panik. Tetap tenang dan lakukan pernapasan pelan. Kepanikan hanya akan membuat pikiran semakin terjaga. Mengurangi konsumsi kafein di sore dan malam hari juga sangat membantu. Kafein bisa bertahan lama di tubuh dan membuat otak sulit tenang. Pilih minuman hangat tanpa kafein sebagai gantinya. Belajar berkata cukup pada diri sendiri adalah kebiasaan penting. Cukup dalam bekerja, cukup dalam berpikir, dan cukup dalam menuntut diri. Batas yang sehat membuat pikiran lebih damai. Malam hari itu adalah waktu untuk memulihkan diri, bukan menghakimi diri. Jadi apapun yang terjadi hari ini, kamu sudah melewatinya sebaik yang kamu bisa. Menghargai usaha diri memberi rasa tenang. Membiasakan pikiran pada ketenangan membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan terburu-buru ingin langsung sempurna. Setiap langkah kecil tetap berarti. Kamu boleh memiliki pikiran yang berisik, tapi kamu juga berhak atas tidur yang nyenyak. Keduanya tidak harus saling mengalahkan. Dengan latihan, kedamaian bisa diciptakan. Saat kamu memprioritaskan tidur, kamu sedang merawat kesehatan mentalmu. Pikiran yang cukup istirahat lebih kuat menghadapi tekanan. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Akhirnya, biarkan malam menjadi tempatmu untuk melepas, bukan menahan. Tutup hari dengan lembut, tarik napas dalam, dan izinkan dirimu tenggelam dalam istirahat yang menenangkan. Ketika lampu sudah dimatikan dan suasana mulai hening, biarkan keheningan itu menjadi sahabatmu. Tidak perlu mengisinya dengan pikiran apapun. Keheningan justru membantu pikiran melambat dengan sendirinya. Ingatkan diri bahwa rasa lelah yang kamu rasakan adalah tanda kamu sudah berusaha. Tubuh dan pikiranmu pantas mendapatkan jeda. Tidak ada yang salah dengan berhenti sejenak. Jika pikiran mulai melompat ke masa depan, kembalikan fokus ke saat ini. Rasakan napas yang masuk dan keluar. Saat ini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar nyata. Malam tidak diciptakan untuk kecemasan, melainkan untuk pemulihan. Apapun yang belum selesai hari ini, bisa dilanjutkan besok dengan kepala yang lebih segar. Memberi jarak justru membuat segalanya lebih ringan. Belajarlah untuk mempercayai proses hidupmu sendiri. Setiap orang berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak perlu terburu-buru mengejar apapun saat malam tiba. Membiarkan pikiran beristirahat adalah keterampilan yang bisa dilatih. Semakin sering dilakukan, semakin mudah rasanya. Pikiran akan belajar bahwa malam adalah waktu aman untuk tenang. Saat rasa khawatir muncul, ucapkan dalam hati bahwa kamu aman saat ini. Tidak ada ancaman yang perlu dihadapi sekarang. Kalimat sederhana ini bisa menenangkan batin. Jangan menuntut tidur yang langsung sempurna. Cukup berbaring dengan tenang sudah menjadi langkah baik. Kadang tidur datang saat kita berhenti memaksanya.
Menerima rasa gelisah tanpa perlawanan membuatnya perlahan memudar. Perasaan yang diterima dengan lembut cenderung tidak bertahan lama. Berkali ia datang dan pergi. Malam juga bisa menjadi waktu untuk kembali ke diri sendiri. Dengarkan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Entah itu istirahat, ketenangan, atau sekadar diam. Menghormati kebutuhan diri memberi kedamaian. Yuk ingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang juga berusaha menenangkan pikirannya setiap malam. Menyadari hal ini bisa memberi rasa lega. Semakin tenang pikiranmu, semakin dalam tidur yang kamu rasakan. Tidur yang dalam membantu memulihkan emosi dan energi. Nimisles fondasi esok yang lebih baik. Biarkan tubuhmu mengambil alih dan melakukan tugasnya. Tubuh tahu bagaimana caranya beristirahat jika diberi kesempatan. Percayakan proses ini padanya. Setiap malam adalah awal dari perbaikan kecil. Tidak perlu perubahan besar. Cukup konsistensi dalam merawat diri. Hasilnya akan terasa seiring waktu. Tutup hari dengan niat sederhana untuk beristirahat dengan damai. Tarik napas terakhir dengan penuh kesadaran. Lalu lepaskan semua beban perlahan, dan biarkan tidur memelukmu dengan tenang. Saat tubuh mulai terasa berat, biarkan rasa itu membawamu menuju istirahat. Tidak perlu melawan atau menahan diri untuk tetap terjaga. Mengikuti alur alami tubuh membantu pikiran ikut tenang. Jika bayangan kegagalan atau penyesalan muncul, sadari bahwa itu hanyalah cerita lama yang berputar. Kamu tidak harus menanggapinya sekarang. Cerita itu bisa diletakkan sementara hingga pagi tiba. Malam hari adalah waktu terbaik untuk belajar melepaskan kontrol. Tidak semua hal membutuhkan jawaban saat ini. Dengan melepaskan pikiran diberi ruang untuk bernapas. Fokusnya perhatian pada sensasi, sederhana seperti hangatnya selimut atau lembutnya bantal. Hal-hal kecil ini mengingatkan bahwa kamu sedang berada di tempat yang aman. Rasa aman adalah kunci untuk tidur nyenyak. Jika pikiran mulai sibuk merencanakan besok, ingatkan diri bahwa rencana bisa dibuat saat matahari terbit. Malam adalah waktu istirahat, bukan waktu strategi. Memberi batas ini sangat membantu pikiran. Mengizinkan diri untuk tidak produktif di malam hari adalah hal yang sehat. Nilai dirimu tak ditentukan oleh seberapa banyak yang kamu pikirkan. Kamu tetap berharga meski sedang beristirahat. Pelan-pelan rasakan detak jantung yang stabil. Irama ini menjadi pengantar alami menuju tidur. Semakin kamu menyadarinya, semakin rileks tubuhmu. Malam juga bisa menjadi pengingat bahwa hidup tidak selalu harus cepat. Ada waktu untuk bergerak dan ada waktu untuk diam. Keseimbangan inilah yang menjaga kesehatan pikiran. Saat pikiran mencoba mengulang kesalahan, balas dengan pengertian. Kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu miliki saat itu. Meng Sinti di sadar membawa ketenangan. Jangan takut pada jeda dan keheningan. Di sanalah pikiran menemukan kembali ketenangannya. Keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang pemulihan. Jika sulit tidur, cukup berbaring dengan mata terpejam dan bernapas tenang. Tubuh tetap mendapatkan manfaat dari istirahat. Tekanan untuk segera tidur justru bisa dilepaskan. Biarkan malam menjadi penghapus kelelahan hari ini. Sedikit demi sedikit beban terasa lebih ringan. Pikiran yang rileks mempermudah tidur datang. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk lebih rileks. Setiap hembusan napas adalah kesempatan untuk melepaskan. Irama ini menenangkan sistem saraf secara alami. Kamu tidak perlu menjadi siapapun malam ini. Cukup menjadi dirimu yang sedang beristirahat. Kesederhanaan ini membawa kedamaian. Akhiri hari dengan rasa percaya bahwa esok akan dihadapi dengan lebih baik. Dengan pikiran yang lebih tenang. Tidur pun datang lebih mudah dan membawa pemulihan yang kamu butuhkan. Menghentikan overthinking sebelum tidur bukan tentang memaksa pikiran untuk diam, tetapi tentang belajar memperlakukannya dengan lebih lembut. Saat kamu memberi ruang untuk beristirahat, pikiran akan mengikuti dengan sendirinya. Jadikan malam sebagai waktu untuk memulihkan diri, bukan mengulang kekhawatiran. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, tidur akan terasa lebih nyenyak dan bangun pagi pun lebih ringan. Ingat kamu pantas mendapatkan istirahat yang tenang setiap malam.